Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Sunada sebagai mahasiswa UT akan bertanya kepada Supervisor Lisma Yeni tentang penampilan saya saat mempraktikkan keterampilan mengajar. Saya di sini sebagai Supervisor Lisma Yeni akan menjawab atas pertanyaan yang Mbak Della Sunada berikan. Ibu, bagaimana cara saya memperbaiki interaksi dengan siswa agar kelas lebih kondusif? Izin menjawab, menurut saya sendiri yang sudah sering mengajar di kelas, cara memperbaiki interaksi dengan siswa agar kelas lebih kondusif adalah menciptakan suasana kelas yang lebih baik. Anda juga bisa mencoba langkah-langkah seperti melakukan pendekatan personal. Yang saya maksud adalah untuk menghafal nama anak siswa tersebut dan memberikan apresiasi kecil seperti pujian atau senyuman untuk anak-anak saat mereka berpartisipasi dalam hal mengajar. Adapun juga teknik bertanya proaktif, yaitu seperti memberikan penjelasan satu arah. Ajukan pertanyaan terbuka yang memancing diskusi, atau aktivitas seperti ice breaking atau aktivitas kelompok kecil supaya siswa tidak merasa jenuh dan tetap fokus. Dan jangan lupa juga membuat kesepakatan bersama atau bisa disebut kesepakatan kelas. Jadi seperti aturan kelas yang disepakati bersama agar siswa merasa bertanggung jawab atas ketertiban kelas. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa strategi pembelajaran yang saya gunakan tadi dianggap kurang efektif? Mengapa strategi pembelajaran dianggap kurang efektif? Meskipun perlu evaluasi spesifik dari sesi tersebut. Secara umum, strategi pembelajaran dianggap kurang efektif karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena kurang interaktif, maksudnya kurangnya interaksi kepada siswa di kelas. Strategi mungkin terlalu berpusat pada guru, jadi sibuknya ke guru bukan ke muridnya. Jadi siswa hanya menjadi pendengar. Jadi siswa tidak masuk ke dalam pembelajaran tersebut karena guru hanya sibuk menjelaskan. Ada juga ketidaksesuaian gaya belajar seperti materi tidak menjangkau atau gaya belajar siswa. Jadi seperti anak-anak tidak nyambung dengan pelajaran tersebut. Jadi itu yang membuat mereka susah untuk menjangkau pelajaran. Adanya juga kurang relevansi. Relevansi itu seperti siswa yang kesulitan menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata atau kegunaannya bagi mereka. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana saran Ibu mengenai pemilihan media yang lebih menarik? Saran pemilihan media yang lebih menarik itu pembelajaran yang efektif atau media yang mampu memvisualisasikan konsep abstrak seperti media digital. Sekarang kan sudah ada TV LED yang besar. Nah, jadi bisa gunain video pendek yang relevan atau presentasi visual yang menarik seperti Canva. Jadi di TV itu kita juga bisa sambungin ke laptop dan di situ ada Canva. Canva itu media belajar yang sangat menarik, atau aplikasi kuis interaktif seperti Kahoot atau kuis. Alat peraga yang lain
Jika memungkinkan, bawa benda konkret ke dalam kelas agar siswa bisa melihat atau menyentuh langsung. Jadi peraga nyata objek yang sedang dibahas. Gunakan juga studi kasus atau gambar-gambar pemicu diskusi yang menantang siswa untuk berpikir kritis. Seperti pembelajaran yang adanya praktek di kelas yang membuat siswa merasa bahwa pembelajaran tersebut ada dan nyata. Satu lagi itu prinsip sederhananya ialah pastikan media tidak terlalu ramai atau rumit sehingga tetap fokus pada tujuan pembelajaran utama. Jadi anak-anak di kelas harus fokus dalam menyimak pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Di sini saya sebagai supervisor Lismayeni juga akan menambahkan sedikit hasil pengamatan cara mengajar mahasiswa Della Sonada. Untuk cara mengajar mahasiswa atau Mbak Della Sonada dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan beberapa karakteristik yang cukup beragam, seperti berperan sebagai pengajar yang cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sederhana namun interaktif. Pada awal pembelajaran juga Mbak Della membuka kegiatan dengan menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam proses penyampaian materi, Mbak Nada juga melibatkan peserta didik melalui tanya jawab dan diskusi. Namun terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, seperti pengelolaan waktu yang belum optimal dan kurangnya variasi metode pembelajaran. Untuk secara keseluruhan, cara mengajar Mbak Della sudah cukup baik karena mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan komunikatif dengan adanya latihan dan pengalaman yang lebih banyak. Kemampuan mengajarnya diharapkan dapat meningkat menjadi lebih efektif dan profesional. Begitu, sekian pengamat dari saya sebagai supervisor Mbak Della Sonada. Terima kasih Ibu Lismayeni yang sudah menjadi supervisor saya sendiri. Terima kasih untuk masukan dan sarannya. Semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi untuk mempraktikkan praktikum di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.